Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulahana Alia, NIM 2221211 menjelaskan mengenai qiyas. Untuk yang pertama, pengertian qiyas. Qiyas dalam bahasa Arab berarti dari kata khasa, yakhisu, khaisan, artinya mengukur, menyamakan, dan ukuran. Sedangkan menurut ulama usul fikih, qiyas berarti menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Jadi, qiyas merupakan masodirul ahkam yang keempat setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Selanjutnya, operasional qiyas. Cara mengoperasionalkan qiyas ini yakni dimulai dengan mengeluarkan hukum yang ada pada kasus yang disebutkan dalam nas. Setelah itu kita teliti ilatnya. Selanjutnya kita cari dan teliti ilat yang ada pada kasus yang tidak disebutkan dalam nas, sama ataukah tidak. Jika sudah diyakini bahwa ilat yang ada dalam kedua kasus tersebut ternyata sama, maka kita menggunakan ketentuan hukum pada kedua kasus itu berdasarkan keadaan ilat. Selanjutnya, rukun qiyas. Rukun sendiri adalah unsur-unsur pokok yang harus terpenuhi demi keabsahan atau kesempurnaan suatu hal. Dengan kata lain, rukun adalah elemen urgen yang dengannya suatu perkara menjadi sempurna. Adapun rukun-rukun qiyas adalah sebagai berikut: 1. Al-asal, 2. Al-furuq, 3. Hukum asal, 4. Al-ilat. Lalu qiyas sebagai sandaran ijma'. Para ulama yang menyatakan bahwa qiyas sah dijadikan sandaran ijma' berargumen bahwa hal itu telah sesuai dengan pendapat sebagian besar ulama. Juga dikarenakan qiyas itu termasuk salah satu dalil syara', maka sah dijadikan sandaran ijma'. Kemudian kehujahan qiyas dan pendapat ulama. Menurut jumhur ulama, kaum muslimin sepakat bahwa qiyas merupakan hujjah syar'i dan termasuk sumber hukum yang keempat dari sumber hukum yang lain. Apabila tidak terdapat hukum dalam suatu masalah, baik dengan nas ataupun ijma', dan yang kemudian ditetapkan hukumnya dengan cara analogi dengan persamaan ilat, maka berlakulah hukum qiyas dan selanjutnya menjadi hukum syar'i. Sekian, terima kasih.